Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها الإخوة أعزكم الله. Kepada seluruh jamaah yang hadir di masjid ini, ikhwan dan akhwat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala, dan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang mendengarkan kajian ini di mana saja berada, yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat dijauhkan oleh Allah berbagai macam malapetaka. Akhwan fiddin, azakumullah. Kita akan lanjutkan kajian kita dari Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang terakhir kita membahas hadis Nabi SAW, dan saya akan ulangi. Itu Rasulullah SAW bersabda. Kita masih membahas bab yang atau poin yang ke-68, sikap Ahlus Sunnah terhadap Ahlul Bid'ah. Poin yang ke-68, sikap Ahlus Sunnah terhadap Ahlul Bid'ah. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min nabiyyin ba'athahu Allahu fi ummatin qabli illa kana lahu." Saya ulangi, "Ma min nabiyyin ba'athahu Allahu Ma min nabiyyin ba'athahu Allah fi ummatin qabli illa kana lahu min ummatihi hawariyun wa ashabun ya'khuduna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amrihi thumma inna takhlufu min ba'dihim khulufun yaquluna ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma la yu'marun faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min wa man jahadahum bilisanihi fahuwa mu'min ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل." Kata Rasulullah SAW, tidak ada seorang nabi pun yang diutus sebelumku kepada suatu umat melainkan ia memiliki hawariyun, pengikut yang setia, dan juga sahabat-sahabatnya dari umatnya yang senantiasa mengikuti sunnahnya dan mentaati apa yang menjadi perintahnya. Kemudian sesudah mereka akan muncul orang-orang yang selalu mengatakan apa yang tidak mereka laksanakan dan mengerjakan apa yang tidak diperintahkan kepada mereka. Maka barang siapa yang memerangi mereka dengan tangannya, maka ia adalah seorang mukmin. Dan barang siapa yang memerangi mereka dengan lisannya, maka ia adalah orang mukmin. Dan barang siapa yang memerangi mereka dengan hatinya, maka ia adalah seorang mukmin. Dan setelah itu tidak ada lagi iman meskipun hanya seberat biji sawi. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Ahmad dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu.
Dalam hadis ini Nabi menyebutkan sallallahu alaihi wasallam bahwa setiap nabi itu pasti mempunyai sahabat-sahabat setia yang menolong, yang mendukung, yang membantu beliau. Artinya orang yang beriman kepada nabi tersebut, setiap nabi itu mesti dari umatnya ada hawariyun dan sahabat-sahabat yang mereka berpegang kepada sunnahnya dan mengikuti perintahnya. Kemudian sesudah itu diganti dengan berapa generasi. Ini kalimat takhlufu min ba'di khulufun, artinya untuk menunjukkan generasi yang jelek, pengganti yang jelek. Sifat dari mereka Nabi sebutkan, yaquluna ma la yaf'alun. Mereka berkata apa yang mereka tidak perbuat. Artinya mereka cuma bisa pandai berkata aja, tapi tidak mengamalkan tentang Islam ini. Dia ngomong, atau mungkin juga dia sebagai seorang dai, sebagai khatib, dia berbicara, tapi dia tidak mengamalkan dari Islam ini. Wa yaf'aluna ma la yu'marun, dan mereka melakukan apa-apa yang tidak diperintahkan. Ini yang dijadikan dalil oleh para ulama tentang mereka mengerjakan apa-apa yang tidak diperintahkan Rasulullah. Artinya mereka mengerjakan perbuatan-perbuatan bid'ah. Mereka mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak diperintahkan oleh Rasulullah SAW, mengerjakan perbuatan bid'ah. Nabi menyebutkan di sini, faman jahadahum biyadi fahuwa mu'min. Barang siapa yang memerangi mereka dengan tangannya, maka dia termasuk orang beriman. Berarti kalau dia punya kekuatan, dia perangi dengan tangannya. Seperti umpamanya di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, ada Sabiq bin Asal. Dia selalu bertanya ayat-ayat yang mutasyabihat. Maka Umar memberikan hukuman dengan dipukul dengan pelepah kurma sampai berdarah-darah. Kemudian diberi hukuman juga untuk dihajar. Jadi kalau dia punya kekuatan, orang-orang seperti ini diperangi. Seperti di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ketika Khawarij itu mulai muncul, sebenarnya sudah ada bibitnya di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu an. Bibitnya sudah ada, sampai dikepung rumah Utsman bin Affan radhiyallahu an, sampai terbunuh Utsman bin Affan radhiyallahu an. Bibitnya sudah ada. Kemudian bertambah besar Khawarij ini di zaman Ali bin Abi Thalib, dan mereka kumpul di Harura sampai ribuan orang, dan Ali sudah mengatakan bahwa mereka pasti akan memerangi. Betul, begitu mereka mulai memerangi, maka diperangi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dibunuh mereka semuanya. Yang taubat ada 2000 orang waktu dinasihati oleh Ibnu Abbas, tapi sebagian memerangi Ali radhiyallahu anhu. Nah, sebagian kabur. Artinya kalau punya kekuatan, ya mereka diberikan hukuman, diperangi mereka. Kalau Khawarij memang disuruh untuk diperangi, Khawarij ini, dan disuruh untuk membunuh mereka, dan ganjarannya besar bagi yang membunuh Khawarij. Dan ini yang melakukanlah ulil amri yang melakukannya, pemerintah. Kemudian waman jahadahum bilisani fahuwa mu'min, dan barang siapa memerangi mereka dengan lisannya, maka dia orang beriman. Artinya memerangi lisannya, mengingkari. Ya, hadis ini kembali kepada hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, yang Nabi bersabda SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi, fa illam yastati' fa bi lisan, fa illam yastati' fa bi qalbi, wa dzalika adhaful iman. Hadis ini sahih riwayat Muslim dan yang lainnya. Artinya kalau kita nggak sanggup untuk dengan tangan, maka kita dengan lisan menyampaikan kepada umat ini, menjelaskan tentang bahayanya syirik, bahayanya bid'ah, sesatnya bid'ah, jelaskan kepada umat dan terus jelaskan. Kemudian juga menasihati kalau kita mampu untuk memberikan nasihat kepada tokoh-tokoh dari ahlul bid'ah itu, menasihati mereka, atau menulis surat, bikin buku-buku yang bermanfaat buat umat.
menjelaskan tentang sesatnya bid'ah.